berakhir dengan kemenangan untuk Thailand 1-0 atas Malaysia. Kemenangan tipis ini membawa Thailand kembali menjadi pemuncak klasemen sementara grup A. Namun sayang, pertandingan tersebut diwarnai aksi rusuh supporter antara supporter tuan rumah Thailand dengan supporter Malaysia. Fans tuan rumah ditengarai melakukan provokasi, sehingga situasi memanas dan fans tim tamu jadi ada yang menjadi korban. Sebagaimana penelusuran media tetangga harian Metro, berkesempatan melakukan wawancara dengan salah satu oknum supporter yang terlibat bentrok. Informan tersebut mengklaim, adanya provokasi yang dilakukan oleh oknum supporter Thailand ke kubu Malaysia. Lantas pihak supporter Malaysia yang diketahui adalah kelompok Ultras Malaya merespons balik provokasi tersebut. Walhasil terjadilah bersih tegang antara pihak supporter tuan rumah Thailand dan Malaysia. Keadaan pun semakin menjadi ketika pertandingan waktu normal telah berakhir. Ada supporter yang terlihat merusak dan membanting pagar kepada fans lain. Supporter Thailand dan supporter Malaysia itu bentrok. Ya, setelah laga Thailand lawan Malaysia di Piala AFF yang berkesudahan 1-0 untuk Thailand, itu supporter Thailand dan Malaysia itu bentrok. Mereka yang bentrok itu di Gerbang E Stadium Raja Manggala, Thailand. Akibat bentrok dan perkelahian antar supporter Thailand dan Malaysia, puluhan orang dilaporkan luka-luka. Nih, sampai robek kepalanya. Pertandingan sendiri berlangsung panas di mana Thailand berhasil menang 1-0 lewat gol di mana Thailand memanfaatkan blunder dari kiper Malaysia. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin. Saking panasnya. Ya memang kita tahu ya guys ya, memang Piala AFF ini tuh sepertinya banyak sekali kontroversinya ya guys ya. Mulai dari penyelenggaraannya tidak seperti tidak ada kematangan ya. Padahal ini adalah Piala AFF ini itu sudah sering diselenggarakan ya guys ya. Setidaknya setiap 4 tahun sekali atau 2 tahun sekali gitu ya, kurang tahu juga ya. Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Tapi seharusnya dari pihak harusnya kan disiapkan dengan matang gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian kayak begini tuh terulang kembali ya guys ya. Ini pertandingan contoh penyelenggaraan Piala AFF yang tidak berjalan dengan baik. Pertandingan ini ya, itu ada 7 kartu kuning loh, 7 kartu kuning, 4 untuk Thailand, 3 untuk Malaysia yang dikeluarkan oleh wasit Rustam. Dengan hasil ini Malaysia duduk di klasemen peringkat 3. Penyelidikan awal disebutkan bahwa kerusuhan ini berawal gara-gara supporter Thailand itu mengejek Malaysia, mengejek fan Malaysia. Ya, apalagi golnya itu kan dari blunder kan. Nah, itu diolok-olok tuh sama supporter Thailand. Mengamuklah itu supporter Malaysia ya. Ini sampai diobrak-abrik loh ini pagar Gerbang E Stadium Raja Manggala. Sehingga akhirnya perkelahian itu tidak bisa terhindarkan. Thailand versus Malaysia aja panas begini. Bagaimana nanti kalau Indonesia versus Malaysia ya? Tapi sepertinya supporter Malaysia ini cukup berani ya. Padahal ini itu berada di negara Thailand guys. Harusnya ya sportif lah ya. Dan bisa menahan diri ya guys ya. Biasanya kalau ada supporter ya yang berkunjung ke satu negara, itu seharusnya mengikuti aturan yang berlaku. Jangan sampai kita minoritas di negara tersebut, kita justru malah menjadi kita membawa satu negara yang akan dibilang negara yang buruk ya, gara-gara kita nggak sportif seperti itu. Dan juga seharusnya tidak adalah seperti ini, ada korban-korban ya, gara-gara perkelahian yang terus tidak terjadi. Ini akan merugikan pihak Malaysia sendiri dan juga pihak Thailand tentunya guys. Jadi untuk sekarang aku nggak berani lah ngejek supporter Malaysia weh. Nanti aku kena pukul kayak yang di berita ini. Salam di Mateo.
AFF lagi-lagi guys, bukan cuma pemain yang adu mekanik, tapi sekarang supporter juga adu mekanik. Kemarin pertandingan Thailand melawan Malaysia, 30 menit setelah pertandingan selesai, supporter kedua tim bentrok di luar lapangan. Pertandingan berkesudahan 1-0 untuk Thailand. Dan setelah pertandingan tersebut, terjadi kerusuhan guys. Kedua tim bentrok dan memakan banyak korban. Luka-luka dari kedua belah pihak. Saat gue bikin video ini, tercatat tadi 30 supporter yang terkena korban. Dan sampai sekarang belum diketahui penyebab terjadi kerusuhan tersebut. Ini kalau begini terus, mendingan diberhentiin aja di AFF. Nggak ngerti lagi gue. Di dalam adu mekanik, di luar adu mekanik. Ini mau main bola apa mau tawuran sih? Aduh. Alhasil, sekitar 30 orang supporter Malaysia terpaksa tidak bisa keluar stadion karena telah ditunggu oleh supporter Thailand di luar. Ultras Malaya dihimbau oleh pihak kepolisian Thailand untuk tetap berada di sekitar lorong stadion, sembari menunggu para supporter tuan rumah meninggalkan lokasi. Dalam cuplikan video pendek yang viral, ada momen terjadi kontak langsung antara supporter Malaysia dan Thailand terjadi. Terlihat beberapa kali ada lemparan mengarah ke pagar pembuka area supporter Malaysia. Sebanyak 3 supporter Malaysia dikabarkan luka-luka usai terlibat bentrokan dengan supporter Thailand usai laga. Salah satu supporter mengalami luka di bagian kepala dan harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Untuk mencegah keributan semakin meluas, polisi pun bertindak cepat untuk memisahkan bentrokan kelompok-kelompok supporter kedua tim. Mereka menahan para supporter Malaysia di dalam stadion hingga para pendukung Thailand bubar. Demi memastikan keamanan, bus-bus disediakan untuk mengangkut para penggemar Malaysia dari lokasi kejadian. Sementara itu, sejumlah netizen Malaysia mengklaim bahwa bentrokan itu terjadi akibat para supporter Thailand yang menyerang lebih dulu. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand Fatma Dampang, turun tangan langsung untuk menyelesaikan insiden bentrokan supporter usai laga Piala AFF 2024 antara Thailand versus Malaysia di Stadion Ragamangala, Bangkok. Melalui akun Facebook resmi miliknya, Madampang memastikan telah memerintahkan pihak FAT untuk menjaga supporter Malaysia yang terlibat bentrok dengan fans Thailand. Oke, ini jadi pelajaran juga buat Indonesia ya guys ya. Nanti kalau misalnya ada misalnya Indonesia melawan Malaysia, ini keamanan juga harus diperketat ya. Ini adalah sebagai contoh guys. Ya, dan tapi aku rasa sih alhamdulillahnya kan sekarang di GBK atau PSSI juga sudah membuat sistem yang sebaik mungkin ya guys ya, dengan adanya Garuda ID dan lain sebagainya, sehingga hal-hal seperti ini nantinya tidak akan terjadi ya guys ya, kecuali mungkin ada di jauh daripada GBK, itu udah urusan di luar daripada PSSI ya, atau di luar daripada urusan stadion sekitar gitu ya. Nah, jadi ya ini jangan sampai terjadi di Indonesia ya guys, dan kita juga nantinya kalau bertandang di negara orang juga kita harusnya bisa menjaga diri agar nanti negara lain tidak memandang rendah kita seperti itu ya guys. Wanita yang bernama lengkap Nualpan Lamsam itu menyatakan supporter Malaysia yang mengalami cedera kepala sudah mendapat perawatan terbaik di rumah sakit di Bangkok. Terkait kerusuhan yang terjadi antara supporter Thailand dan Malaysia, Madampang menyerahkan seluruhnya kepada pihak keamanan untuk melakukan tindakan tegas. Meskipun diwarnai aksi kerusuhan, namun kemenangan pasukan Gajah Perang atas pasukan Harimau Malaya ini membawa timnas Malaysia bergeser kembali ke posisi ketiga setelah beberapa hari berada di puncak klasemen. Malaysia tinggal menghadapi Singapura yang akan dijadwalkan pada Jumat 20 Desember yang akan datang. Namun sebelumnya Singapura akan menghadapi Thailand pada Selasa 17 Desember. Timnas Malaysia yang baru mengoleksi poin 4 mengharapkan agar Singapura kalah dari Thailand yang sama-sama mengumpulkan poin 6 dengan Thailand. Namun Thailand unggul selisih gol. Nah, kira-kira nanti pertandingan selanjutnya Malaysia atau Singapura nih guys yang menang. Silakan tulis di kolom komentar ya guys ya. Ya, pada intinya adalah ya kita sebagai supporter harus selalu sportif ya guys ya. Mendukung timnas Indonesia saja ya, tapi jangan membuat keonaran atau membuat sesuatu yang merugikan diri sendiri ya guys. Jangan sampai itu kejadian ya guys. Oke, sampai di situ aja dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini guys. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kamu nanti mendapatkan notifikasi dari Geng Bola pada video-video selanjutnya ya guys. Oke, jumpa lagi kita pada video berikutnya. Ciao.